Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dan mengikuti ibadah bersama kami Gereja CMC Hesibon pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 jam 8 pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Kalau kita masih ada hingga saat ini, itu karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhanlah alasan mengapa kita masih ada hingga saat ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu berikut ini. Engkau adalah alasanku hidup.
Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Dengan Sayap-Mu.
selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami roh pengertian dan rasa haus dan lapar
untuk belajar dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu saja, apa yang menjadi kerinduan-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil daripada Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah dikenal dari buahnya. Tadi kita baca bagaimana kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Belakangan ini kita bisa melihat tayangan-tayangan rohani melalui media sosial secara online. Kita mendengar banyak pengajaran-pengajaran yang seolah-olah baik, membawa nama Tuhan. Tetapi apakah mereka adalah nabi-nabi yang diutus Tuhan? Apakah mereka hamba-hamba yang diutus Tuhan? Ataukah mereka adalah serigala yang menyerupai domba, yang menyamar sebagai domba? Kita akan belajar bagaimana kita bisa mengenali apakah nabi itu nabi palsu atau nabi yang berasal dari Tuhan. Yang pertama, kita bisa mengenal dari buah perkataannya. Seorang hamba Tuhan atau seorang nabi yang berasal dari Tuhan, perkataannya pasti menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan perkataan-perkataan yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, damai sejahtera. Ia akan banyak berkata-kata mengenai hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk atau negatif. Perkataannya akan membuat kita merasa damai, merasa kita dikasihi Tuhan, tidak terintimidasi. Karena kalau perkataan seorang hamba Tuhan cenderung negatif, lebih suka menjelek-jelekan hamba Tuhan yang lain, lebih suka bergosip, lebih suka bicara kotor, bahkan ada yang berbicara pornografi. Terlalu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dari perkataannya.
terlalu banyak melecehkan orang lain. Kita harus mengenal dari buah perkataannya. Apakah perkataannya bisa dipercaya atau tidak? Apakah hari ini dia bicara A dan besok tetap A, atau berubah jadi B, bahkan berubah jadi C? Perkataan seorang hamba Tuhan atau seorang nabi dari Tuhan pasti memiliki yang namanya integritas. Dia tidak akan gampang mengubah perkataan atau apa yang ia sampaikan. Ia tidak akan mudah berubah. Karena banyak sekarang hamba Tuhan bisa berjanji, tetapi gampang sekali melupakan janji. Gampang sekali memberikan pengharapan-pengharapan seolah-olah ingin membantu. Tetapi pada kenyataannya hanya di mulut saja. Perkataan seorang hamba Tuhan harus bisa dipercaya, harus bisa dipegang. Karena ia mewakili Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang suka berjanji tetapi tidak pernah menepati janjinya, kita harus pertanyakan, apakah dia benar-benar seorang hamba Tuhan atau bukan? Seorang hamba Tuhan, perkataannya pasti akan memberikan hal-hal yang baik. Dia tidak akan gampang mengutuk atau memaki-maki orang lain. Ia bisa menjaga perkataannya. Ia tidak mudah terpancing untuk menjelek-jelekan orang lain. Perkataan seorang hamba Tuhan harus bisa dijadikan sebagai pegangan. Karena perkataannya itu akan dianggap perkataan yang berasal dari Tuhan. Jadi jangan sembarang bicara. Kalau kita sudah menyampaikan sesuatu kepada orang lain berupa janji, kita harus menepatinya. Kalaupun ada halangan ataupun sesuatu yang terjadi di luar dugaan, kita harus memberi konfirmasi. Kita jangan menyepelekan orang yang kepadanya kita berjanji. Apalagi kalau orang itu bukan siapa-siapa, maka dengan mudah kita membatalkan atau lupa dengan janji tersebut. Yang kedua, melalui buah pengajarannya. Kalau seorang yang diutus oleh Tuhan atau nabi dari Tuhan, maka pengajarannya pasti membawa umat, membawa orang lain untuk memuliakan Tuhan Yesus, untuk meninggikan Tuhan Yesus, bukan mengarahkan kepada dirinya pribadi, bukan untuk membuat orang terkagum dan memuliakan dirinya pribadi. Pengajarannya harus berasal dari kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan apa yang diinginkan banyak orang. Karena kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran di atas kebenaran. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran di atas kebenaran manusia. Jadi kalau seseorang
adalah nabi yang berasal dari Tuhan. Pengajarannya tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Pengajarannya akan memuliakan nama Tuhan, akan meninggikan nama Tuhan. Pengajarannya akan membuat orang bertobat dari kesalahannya, bukan membenarkan kesalahan atau dosa orang lain hanya karena kita tidak ingin ia pindah gereja, karena kita tidak ingin ia tidak memberikan perpuluhan atau persembahan. Seorang nabi yang berasal dari Tuhan, ia harus berani mengatakan kebenaran. Ia tidak boleh takut kepada orang-orang yang memiliki pengaruh, yang memiliki uang atau jabatan, karena dia adalah hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Namun seringkali kita melihat banyak orang yang mengaku sebagai nabi Tuhan atau hamba Tuhan, begitu berbicara mengenai uang, mengenai kekuasaan, maka gampang sekali mereka berkompromi dan tidak berani menegur kesalahan orang lain. Mereka lebih takut jangan-jangan orang itu akan meninggalkannya. Jangan sampai orang itu tidak jadi menyumbang atau memberikan perpuluhan. Seorang hamba Tuhan bukan saja harus memiliki integritas, namun ia juga harus hidup dalam kekudusan. Ia harus menyampaikan pengajaran dalam kekudusan. Tidak mungkin ia menyampaikan firman Tuhan harus hidup kudus, tetapi dia sendiri hidup dalam dosa. Ia sendiri hidup dalam persinahan. Ia sendiri hidup dengan mendua hati. Hati-hati kalau kita adalah seorang hamba Tuhan. Jaga kekudusan hidup kita. Karena tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan yang Maha Kudus kalau hidup kita penuh dengan dosa, kalau hidup kita penuh dengan kenajisan, kalau kita adalah hamba uang, kita adalah hamba Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita menjadi orang yang serakah, yang tamak. Kita jangan berbicara lebih banyak mengenai bagaimana jemaat-jemaat harus memberikan persembahan atau perpuluhan, dibanding kita berbicara mengenai Tuhan. Jangan memakai atau memanfaatkan nama Tuhan untuk mendapatkan uang yang banyak untuk kepentingan pribadi. Nabi-nabi palsu seperti seekor serigala yang menyerupai domba. Kita harus berhati-hati karena banyak domba yang tidak tahu bahwa apa yang mereka pikir adalah domba ternyata serigala yang siap memangsa mereka.
Jadi buah pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pastilah bukan berasal dari Tuhan. Buah pengajaran yang mengarahkan kepada dirinya sendiri, kepada pribadinya sendiri, lebih utama dibandingkan mengarahkan kepada Tuhan, bukan berasal dari Tuhan. Karena pusat pengajaran firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia. Bukan pujian atau hormat dan kemuliaan kepada manusia, tetapi pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Jangan menyamakan diri kita dengan Tuhan. Kita ini hanya debu. Kalaupun kita masih dipakai sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah firman Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita memutarbalikkan firman untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri, hanya untuk membuat diri kita lebih dikagumi orang. Hati-hati, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa mengenal dari buah karakternya. Seorang yang diutus Tuhan pasti memiliki karakter seperti karakter Kristus. Ia pasti akan setia kepada Tuhan Yesus. Ia pasti akan melayani Tuhan Yesus, bukan melayani perutnya sendiri, bukan melayani kebutuhan keluarganya. Karena kalau dia sudah melayani Tuhan Yesus, segala kebutuhannya Tuhan Yesus pasti perhatikan. Tuhan Yesus pasti pelihara. Jangan dibalik. Jangan mengutamakan diri kita sendiri. Utamakanlah Tuhan. Carilah kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang bermuka dua, yang munafik. Karena dikatakan tadi di firman Tuhan, di ayat yang ke-19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik sebagai hamba Tuhan, kita pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam lautan api. Artinya kita akan mengalami kebinasaan yang kekal di neraka. Tidak mudah menjadi hamba Tuhan. Kita harus benar-benar menghasilkan buah yang baik. Karakter kita harus karakter yang menjadi teladan orang-orang percaya. Sebagaimana Kristus sendiri sudah memberikan teladan bagi kita. Kalau seseorang yang dipakai Tuhan, seorang yang dijadikan sebagai nabi oleh Tuhan, ataupun ia memiliki karunia yang khusus, jangan gunakan itu untuk diri sendiri, atau untuk mencari uang, atau untuk mengharumkan nama pribadi. Karena itu membuat Tuhan murka. Kita ini hanyalah alat.
Banyak hamba Tuhan yang tidak bebas menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena mereka merasa tertuduh akibat perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya pernah mendengar ada seseorang yang berkata, "Saya tahu pribadi hamba Tuhan itu, jadi tidak perlu menjelaskan siapa dia. Dan kalau berhadapan dengan orang tersebut, hamba Tuhan itu tidak berani banyak bicara. Ia tidak berani menegur orang tersebut meskipun orang itu melakukan kesalahan. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, yang dilakukan oleh hamba Tuhan tersebut, yang diketahui. Sehingga hamba Tuhan tersebut tidak berani untuk macam-macam, untuk bertindak yang seharusnya terhadap orang yang mengetahui perbuatan-perbuatan buruknya. Bagaimana ia bisa menyampaikan firman Tuhan kalau ada perasaan tertuduh dalam dirinya? Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau kita hanya pilih-pilih ayat? Kalau kita hanya mau apa yang kita inginkan, kita tidak berani menyampaikan firman Tuhan kalau itu mengena dengan pribadi kita. Kalau itu membuat kita tertemplak, kita tidak berani. Kalau seseorang melakukan hal yang tidak kudus di mata Tuhan, maka pada saat ia menyampaikan firman Tuhan, ia juga pasti tidak akan mengalami damai sejahtera. Jadi kalau kita hendak menyampaikan firman Tuhan, kita harus membereskan diri kita. Kita harus memastikan bahwa kita tidak ada ikatan dosa dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Tetapi jangan itu menjadi terikat dengan kita sampai kita tidak bisa melepaskan dosa tersebut. Dan akhirnya kita sendiri merasa tertuduh. Kita tidak bisa merdeka menyampaikan firman Tuhan karena tuduhan-tuduhan di dalam diri kita sendiri. Kita harus memiliki karakter seperti yang Tuhan mau, sehingga jemaah ataupun banyak orang melihat bahwa kita menyampaikan firman Tuhan dan kita pun juga menjadi pelaku firman Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita menyampaikan firman Tuhan sedangkan kita tidak bisa dan tidak hidup di dalam firman tersebut. Jangan sampai kita hanya menjadi calo-calo surga yang memanggil orang-orang supaya bisa ke sorga, yang mengajak orang-orang ke sorga, tetapi kita sendiri tidak bisa ke sorga karena dosa-dosa yang merintangi kita, karena kejahatan-kejahatan yang tidak mau kita tinggalkan. Kita berusaha menyembunyikan segala kejahatan itu dari orang lain. Tetapi kita lupa, Tuhan Maha melihat. Tuhan Maha tahu. Serapat-rapatnya kita menyembunyikan kejahatan dan dosa kita, Tuhan pasti tahu. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, mengerikan sekali.
Kalau kita mengira kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita sudah menyampaikan firman Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya kita diusir, tetapi pada akhirnya kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga karena kejahatan-kejahatan kita, karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak disukai Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, ia pasti berani tampil beda, tidak mengikuti arus kebanyakan orang. Kalau banyak orang lebih suka kompromi supaya aman dan nyaman, tetapi tidak disukai Tuhan, ia harus berani tampil beda karena kebenaran harus ditegakkan, karena kebenaran harus disampaikan. Meskipun ia akan dijauhi atau bahkan dicemooh dan kemungkinan difitnah karena ia melakukan kebenaran yang membuat orang lain tidak nyaman, yang membuat orang lain merasa terganggu zona nyamannya. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi nabi-nabi palsu atau nabi-nabi yang diutus Tuhan? Karena orang lain bisa melihat dari buah kita, buah perkataan kita, buah pengajaran kita, buah karakter kita. Dalam segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, kalau kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan, memang tidak enak proses yang harus kita lewati. Tetapi kita akan semakin tahan uji kalau kita berada dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti akan membela orang-orang yang melakukan firman-Nya. Meskipun seolah-olah keadaan atau kelihatannya berada dalam posisi yang tidak enak, bahkan terjepit, Tuhan selalu memberi keadilan kepada orang yang melakukan kebenaran. Tuhan tidak akan diam melihat orang benar mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan membela firman-Nya. Buat apa kita merasa bahagia, merasa nyaman di dunia ini, tetapi kalau pada akhirnya kita ditolak, kita diusir oleh Tuhan karena kejahatan yang kita simpan, karena dosa yang tidak mau kita lepaskan. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-23 tadi, bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana rasa sakitnya kita kalau Tuhan berkata seperti itu. Padahal hampir tiap minggu kita menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kita sering melayani orang lain di tengah-tengah kesibukan kita.
Kita mungkin telah berkorban. Kita mungkin telah menghabiskan banyak waktu dengan bahasa yang sangat bijak melayani Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sampai mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu," betapa sedihnya, betapa mengerikannya kalau Tuhan yang kita layani tidak mengenal kita. Dan yang lebih fatal lagi, bahkan sangat fatal, karena saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kalau kita sudah meninggal. Karena kita akan menghadapi yang namanya tahta pengadilan. Tahta pengadilan Tuhan akan menentukan seseorang apakah ia akan masuk ke neraka atau ke surga. Tidak ada lagi kata penyesalan atau pertobatan, karena sudah terlambat kalau kita sudah selesai di dunia ini. Oleh karena itu, selama masih ada waktu, biarlah kita dikenal dari buahnya sebagai nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan sebagai nabi-nabi palsu. Tuhan menginginkan supaya setiap orang yang diutusnya, setiap orang yang dipakai Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan dikenal Tuhan karena kita melakukan firman seperti yang Tuhan ajarkan. Sebagai penutup, saya mau sampaikan bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk kita bermain-main dengan dosa. Siapapun kita, apakah kita seorang hamba Tuhan? Apakah kita seorang pelayan Tuhan? Apakah kita seorang jemaat Tuhan? Apakah kita seorang yang belum mengenal Tuhan saat ini? Kalau Tuhan menjamah hatimu, kalau Tuhan menginginkan engkau untuk mengenalnya lebih dekat lagi, ambil keputusan untuk mau bertobat meninggalkan dosa-dosamu. Ambil keputusan untuk menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Karena esok mungkin sudah terlambat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, doa syafaat, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Yesus. Besar Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan dan kebaikan-Mu dari permulaan hingga sebentar lagi akan selesai ibadah kami. Kami percaya firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu akan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi nasihat bagi setiap kami, supaya kami mau berubah menjadi pribadi yang Engkau inginkan. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, di tengah pandemi, di tengah krisis, di tengah konflik, di tengah banyak hal yang seolah-olah semakin membuat orang-orang kehilangan pengharapan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan iman umat-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak goyah, sehingga mereka tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu. Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, untuk para menteri, untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kami berdoa saat ini supaya mereka diberikan roh takut akan Tuhan. Mereka memerintah dengan adil, tidak sewenang-wenang, memberikan segala yang terbaik untuk bangsa dan rakyat tercinta. Kami berdoa segala permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat. Ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini terpapar COVID. Jika Engkau berikan kemurahan untuk menyembuhkan mereka, biarlah Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang belum mendapatkan penghasilan, hingga saat ini Engkau berkati keuangan mereka, supaya mereka juga dicukupkan. Untuk setiap orang yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, Engkau lindungi, Engkau berkati
berikan kesehatan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang butuh pertolongan Engkau tolong. Kami berdoa saat ini, setiap keluarga Tuhan, yang butuh kebenaran firman-Mu, yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, Engkau puaskan. Kami berdoa saat ini untuk gereja-Mu agar bersatu, tidak terpecah belah, untuk hamba-hamba Tuhan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan golongan mereka sendiri, namun sama-sama bergandengan tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah gereja-Mu menjadi alat-Mu untuk banyak menolong orang-orang, untuk menjadi berkat di bangsa ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini membutuhkan keuangan, Engkau berikan berkat supaya kami tidak kekurangan, bahkan tidak berhutang, namun Engkau akan mencurahkan berkat-Mu secara berlimpah-limpah kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan bangsa kami, setiap dosa dan kesalahan rakyat Indonesia, termasuk kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, dan juga kami mau mengampuni dosa-dosa orang lain, karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu, dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami hanya panjatkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa penutup dan doa berkat, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Doa Yabes. Dan memperluas
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga selesainya ibadah kami saat ini. Dan saat ini kami akan menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan kiranya menyinari wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.